Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi welcome back teman-teman di Andre Kristo Channel, dan ini adalah segmen analisa kripto, segmen dimana kita akan mengulas koin-koin yang udah teman-teman request di kolom komentar channel YouTube ini. Thank you banget, udah banyak sekali requestan yang masuk. Hari ini kita akan bahas untuk dua token atau dua koin, yaitu EtherFi, sama satu lagi kita akan bahas W ya, requestan dari Bang Hobing minta dibahas untuk wormhole atau W, apakah menarik atau tidak. Kita akan mulai pembahasannya dulu dari EtherFi. Hari ini EtherFi diperdagangkan di kisaran level 64.100 something, teman-teman. Jadi pergerakan dari harga EtherFi belakangan memang cenderung mengalami sedikit kenaikan karena memang ada ya kenaikan juga pada Bitcoin, teman-teman. Jadi EtherFi ini sebenarnya apa sih, dan apakah project ini punya peluang untuk kedepannya? Jadi kalau kita lihat dari project EtherFi sendiri di websitenya di www.etherfi, ya, jadi ini adalah platform restaking teman-teman untuk Ethereum. Jadi platform EtherFi ini ketika dia diluncurkan bisa dibilang menjadi salah satu platform yang sangat besar ya, yang mendapatkan banyak kepercayaan dari para investor untuk mereka yang pengen melakukan restake ya, melakukan staking istilahnya di platform daripada EtherFi ini. Nah, keuntungan daripada platform EtherFi ini untuk dipakai itu adalah teman-teman bisa melakukan staking dengan minimal resiko yang bisa kalian terima. Jadi kalau kita lihat dari kelebihan platform EtherFi ini, EtherFi memungkinkan pengguna memaksimalkan imbalan dari hasil staking dan restaking. Untuk fiturnya itu melalui Eigenlayer ya, salah satu lapisan infrastruktur yang terdesentralisasi dan memfasilitasi proses compound secara otomatis. Sifatnya yang desentralisasi tentunya merupakan prinsip dari teknologi blockchain, yang mana artinya mereka cukup banyak diawasi oleh banyak validator-validator yang memang bertugas untuk mengamankan jaringan. Kemudian juga ada fitur Your Key Your Coin, merupakan salah satu keunggulan utama dari EtherFi dalam menjaga keamanan dan privasi pengguna. Dalam konteks staking, kunci yang dimiliki oleh pengguna adalah kunci pribadi yang digunakan untuk mengakses dan mengontrol kripto mereka. Jadi ibaratnya platform staking ini kita nggak nitipin dana ke platform atau ke exchange manapun, teman-teman. Jadi kita staking, ya dana kita masih berada di wallet kita sendiri. Jadi itulah kenapa EtherFi bisa dibilang salah satu platform staking DeFi khususnya untuk Ethereum yang paling aman dibandingkan dengan platform-platform yang lain. Itu jadi ini bisa menjadi salah satu ekosistem penting pada jaringan dari Ethereum. EtherFi kalau kita lihat dari Twitter, mereka ada banyak sekali kerjasama ya. Ada banyak konektivitas dengan beberapa blockchain seperti blockchainnya Coinbase, kemudian juga ada produk-produk baru yang tentunya berpotensi untuk ditambah. Jaringannya pun mereka coba untuk bikin sebanyak mungkin. Ini ada integrasi mereka dengan Pendle, kemudian sama Ondo Finance juga tadi ya kita lihat. Ini juga ada kerjasama dengan Linea teman-teman, yang mana tujuannya yaitu untuk memperbesar lagi kapasitas mereka sebagai platform DeFi yang bisa mensupport banyak platform lain juga, teman-teman. Kemudian juga ada promo nih kalau nggak salah ya, staking EtherFi teman-teman bisa memperoleh 2 hadiah, yaitu EtherFi langsung sama gear, teman-teman, bila mana teman-teman melakukan staking. Tapi ini periodenya cukup terbatas sih. Kalau kita perhatikan di sini, ini akan selesai di 8 Mei. Jadi per video ini dibuat tanggal 6. Jadi udah mau selesai sih untuk eventnya ya. Jadi ada bonus buat teman-teman yang melakukan staking Ethereum kalian. Kalian akan berpeluang mendapatkan token berupa EtherFi sama gear. Gitu. Jadi tujuannya ya untuk meningkatkan lebih banyak adopsi, teman-teman. Nah, ngomong-ngomong tentang EtherFi sama Wormhole, jadi 2 token ini itu sudah ada di toko kripto. Jadi sekalian aku mau promote sebuah event yang hadir dari toko kripto, yaitu Tokenage Mission May Nova. Jangan sampai ketinggalan dan menangkan hadiah senilai 3 juta rupiah. Jadi ini ada 4 event teman-teman, yang mana 4 event ini bisa teman-teman ikutin salah satunya atau keseluruhannya. Ya, misi yang pertama itu adalah menjadi member teraktif.
Caranya gampang, teman-teman ikut pendaftarannya, tinggal klik link yang ada di website dari campaign ini. Kemudian teman-teman wajib untuk join di komunitas Telegram. Aktif berdiskusi dengan memberikan informasi dan juga menyapa para member yang lain. Jadi tinggal ngetik-ngetik aja di di komunitas Telegram Toko Kripto, teman-teman sudah berpeluang untuk memperoleh hadiah ya berupa 200.000 bagi top ranking 1 sampai 5. Jadi event ini akan mulai dari 28 April sampai 26 Mei 2024. Hadiahnya lumayan teman-teman, 200.000 bagi top 5 besar, dan top 10 besar teman-teman akan dapat 100.000 dan 75.000 buat top 20. Jadi simple, cuma bikin komen-komen aja. Paling aktif di komunitas Telegram Toko Kripto, teman-teman bisa dapetin uang, teman-teman. Kemudian untuk misi kedua ini adalah membuat UTAS ya, atau rajin share UTAS. Ini merupakan sebuah program di mana teman-teman tinggal bikin aja postingan di komunitas grup Telegram Toko Kripto tentang berita ataupun harga kripto. Jangan lupa dicantumkan hashtag kalian, hashtag utas Mei underscore UID kalian. Jadi kalau kalian belum punya UID, kalian wajib daftar akun Toko Kripto dulu. Caranya gimana? Langsung kunjungi link yang ada di kolom deskripsi. Teman-teman bisa pakai kode referral aku yang ini, teman-teman, untuk mendapatkan bonus trading senilai 30%. Nanti kalau teman-teman sudah menyelesaikan KYC, otomatis kalian akan punya UID. Nanti kalian bisa cantumin dan bikin UTAS untuk komunitas di Telegram Toko Kripto. Nah, hadiahnya juga sangat-sangat bervariasi. Kemudian misi yang ketiga ini adalah mengundang atau melakukan undangan terbanyak, mengajak orang-orang untuk join di aplikasi Toko Kripto sendiri, teman-teman. Teman-teman bisa bikin kode referral kalian dan undang sebanyak-banyaknya orang. Makin banyak cuannya. Kemudian juga ada misi terakhir yaitu Lucky Emoji Night. Nah, ini adalah teman-teman, misinya adalah balas postingan di mini game seri Toko Kripto ya yang ada di official grup Telegram Toko Kripto. Jadi ini juga misinya terbatas, teman-teman, mulai dari pukul 20 WIB sampai dengan 22 WIB. Jadi jam 8 malam sampai jam 10 malam WIB. Dan hanya diadakan di hari Kamis. Jadi ini mungkin nggak bisa teman-teman ikutin setiap hari. Namun teman-teman kalau berpeluang, kalau teman-teman beruntung, teman-teman berpeluang menjadi pemenang. Setiap minggunya ada 3 orang pemenang yang akan dapat hadiah. Jadi buruan yang mau ikutan campaign-nya atau melihat informasi lebih lanjut, silakan kunjungi link yang ada di kolom deskripsi video ini. Oke, kita akan next ke pembahasan harga tentang EtherFi. Hari ini EtherFi diperdagangkan di kisaran 4,2 dolar. Lumayan pergerakan dari EtherFi sejak awal listing. Dia sempat menyentuh level 8 dolar ya, meskipun sekarang udah terkoreksi sampai 4 dolar. Cara pergerakan lumayan stabil, EtherFi lumayan flat pergerakannya teman-teman, disertai dengan volume perdagangan yang juga lumayan masih ada. Tapi dari smart money-nya menurut saya sangat-sangat kecil sih. Jadi untuk pergerakan saat ini EtherFi masih membutuhkan lebih banyak dorongan dan juga sentimen positif untuk market. Oh ya, kita belum bahas tentang supply maksimum dari EtherFi. Supply maksimumnya ada di 1 miliar EtherFi, sementara yang beredar baru 115 juta EtherFi saja. Baru 11,5%, teman-teman. Dan untuk pasarnya sendiri dia masih luas banget ya, masih ada potensial untuk listing di banyak exchange juga. Jadi untuk harga saya rasa sih EtherFi sebagai salah satu platform DeFi yang sangat solid di jaringan Ethereum, ini juga masih akan punya potensi sih. Jadi ya, sabar aja sementara. Secara teknikal level 4,3 dolar merupakan level penting untuk ditembus oleh EtherFi. Let's say kalau dia kuat dan juga solid mampu menembus level tersebut, maka arah berikutnya tentunya adalah mengarah ke tren kenaikan yang lebih lanjut. Akan tetapi jika tren dari EtherFi ini tidak terlalu bagus, katakanlah dia terreject ya di level 4,2 dolar, maka ada potensi EtherFi kembali tersungkur turun ke 3,3 dolar. Jadi kalau kita melihat di sini sih sementara pergerakannya masih cenderung sideways. Gitu. Jadi kalau teman-teman mau masuk, ya saran saya sih masuk di harga-harga seperti 3,3 dolar. Even kalau bisa lebih murah, mungkin ada bantingan, ya siapa tahu teman-teman 2,9 dolar berpotensi untuk menjadi level yang cukup menarik dan ideal buat teman-teman lakukan akumulasi. Next kita akan bahas W atau Wormhole. Wormhole sendiri adalah sebuah platform jaringan yang mana bisa dipakai untuk melakukan transfer cross chain. Jadi komunikasi antar banyak blockchain.
Mereka sih mengklaim kalau wormhole ini sudah mensupport 30 jaringan blockchain yang lain seperti Ethereum, Solana, termasuk juga layer-layer 2 seperti Coinbase, Arbitrum, Binance Smart Chain, dan lain sebagainya. Jadi banyak jaringan yang sudah disupport oleh wormhole ini, teman-teman. Sehingga dengan disupportnya jaringan-jaringan ini, bikin wormhole ini terintegrasi, mengintegrasikan blockchain satu dengan blockchain yang lain. Dampaknya apa? Dampaknya adalah mereka berpotensi untuk menjadi salah satu pengembang, teman-teman, yang mensupport banyak sekali platform. Jadi fundamental dari wormhole ini sangat-sangat penting untuk jaringan blockchain yang lain, karena dia bisa menghubungkan blockchain satu dengan blockchain yang lainnya. Ini juga berarti platform-platform DeFi, kemudian juga mungkin real world asset, gaming, NFT, itu bisa disupport penuh juga oleh wormhole. Khususnya kalau sudah berbicara transfer mentransfer ya. Seperti satu contoh nih, ada sebuah berita, teman-teman. Kemarin kan Securitize ini adalah salah satu platform trading ya, expanding investor access eksklusif yang private. Yang kemarin itu dia mengajak BlackRock, teman-teman, untuk bikin funding ya, penggalangan dana gitu, dan terkumpul sampai 47 juta US dollar. Nah, BlackRock sendiri itu bersama-sama dengan Hamilton Lane, kemudian juga ada para Phi Capital, Aptos Lab, Circle, Paxos, dan kawan-kawannya itu bikin project bersama dengan Securitize. Teman-teman, ternyata wormhole ini merupakan bagian yang mensupport pendanaan tersebut ya. Jadi wormhole dana ekosistem lintas rantai dioperasikan oleh Borderless Cap, berpartisipasi dalam putaran 47 juta US dollar yang telah diselesaikan oleh Securitize yang dipimpin oleh BlackRock. Ini berarti wormhole ini tidak hanya sebagai sarana untuk kita melakukan transaksi cross-chain, namun juga bisa mensupport banyak sekali kegiatan-kegiatan seperti contohnya ya penggalangan dana, proyek-proyek yang nanti akan berhubungan sama real world asset. Dan ini menurut saya sebuah potensi bagus untuk wormhole, teman-teman. Kemudian di Twitter mereka juga banyak ada kerjasama ya, salah satunya dengan Arbitrum, penyelesaian dengan Jito di Solana, teman-teman, terkoneksi dengan platform DeFi-nya Jito ya, yang tentunya ini bisa memperkuat kembali ekosistem yang dimiliki oleh wormhole. Jadi banyak sekali integrasi yang sudah terjadi di wormhole ini. Nah, wormhole sendiri itu punya token asli namanya W, di mana token asli ini merupakan penggerak dari platform wormhole. Jadi ibaratnya token dari wormhole ini adalah gas fee-nya, yang merupakan protokol lintas rantai atau cross-chain di berbagai produk yang memfasilitasi komunikasi dan juga pesan antar blockchain ya. Di sini tercatat ada 30 jaringan blockchain dan juga layer kedua yang sudah disupport sejak 2021 bulan Agustus kemarin oleh wormhole sendiri. Jadi wormhole tokennya itu bertindak sebagai governance atau token tata kelola. Kemudian secara tokenomiknya juga pasokannya cukup merata kalau aku perhatikan, teman-teman. Cukup bagus ya untuk token allocation-nya. Jadi merata di berbagai di berbagai tempat, teman-teman. Untuk maksimum supply-nya wormhole ini tersedia di 10 miliar token, sementara yang beredar inisial supply-nya itu sekitar 1,8 miliar. Kalau kita perhatikan di sini masih ya inisial supply-nya di 1,8 miliar, dan tentunya pergerakan dari wormhole ini tentunya disupport penuh, teman-teman, oleh beberapa produk DeFi. Karena yang paling banyak pakai wormhole saya rasa sih platform-platform DeFi. Kayak yang disebut di sini sih ada Pit Network, Synthetic, kemudian Uniswap, Circle, dan juga Lido sebagai pengembang dari platform yang membuat wormhole ini benar-benar menjadi jembatan yang sangat berguna, teman-teman. Itu kalau kita perhatikan secara price action, wormhole atau W so far masih stabil, bergerak di kisaran 0,6 dolar ya. Kalau kita perhatikan dia sempat naik lumayan signifikan karena saya rasa memang proyek ini pantas dihargai lebih mahal, teman-teman. Waktu dia pertama kali listing di Binance itu harganya di 0,05 dolar ya.
itu langsung nge-pump sampai 1,6 dan sekarang udah terkoreksi ke $0,6 dan pergerakannya sih so far cenderung stabil, flat teman-teman, dengan volume perdagangan yang kadang naik kadang turun. Jadi belum stabil volume perdagangannya, smart money-nya pun juga cenderung kecil di wormhole. Jadi kalau teman-teman ada yang melirik project ini, kalau menurut saya sih secara fundamental dia punya keunggulan, punya fungsi yang juga cenderung bagus teman-teman. Tapi kalau kita berbicara soal teknikal, pergerakan dari wormhole ini udah lumayan tinggi naiknya ya. Jadi kalau menurut saya sih untuk masuk di harga sekarang agaknya ya harus sabar-sabar dulu teman-teman. Mungkin teman-teman bisa lirik beberapa level-level yang bakalan menarik. Yang pertama tentunya level support kuat di kisaran 0,471 ya dolar teman-teman, 0,471 dolar merupakan area strong support yang menurut saya lumayan bagus kalau teman-teman bisa dapat di harga tersebut. Ya, sebagai salah satu platform yang memiliki kegunaan sebagai governance dan juga DAO, saya rasa wormhole juga bisa dibilang akan menarik untuk para holder juga, karena holder pun juga akan dapat kayak hak khusus atau dapat privilege di ekosistem yang dimiliki oleh wormhole. Dengan begitu ya ekspektasinya wormhole kalau ada crash atau dump nggak akan dibuang oleh para holder. Gitu sih. Kalau dari saya sih project ini lumayan bagus teman-teman. Namun kalau secara price action kalau masuk di harga sekarang agaknya ya agak tinggi lah teman-teman. Jadi mendingan sabar dulu aja. Cari project-project yang punya harga wajar yang lebih menarik ya. Kalau dari wormhole itu sih teman-teman, secara teknikal belum ada indikasi dia bakalan berbalik arah naik. Jadi bisa ditunda kalau teman-teman memang pengen untuk masuk di project ini. Itu sih 0,47 menjadi level yang cukup menarik. Jadi paling gitu aja buat pembahasan tentang wormhole dan juga Etherfi. Semoga videonya bisa bermanfaat. Teman-teman, kita punya komunitas diskusi di Telegram, tempat aku untuk update berita-berita terbaru tentang market crypto. Bagi teman-teman yang mungkin mau join, linknya ada di kolom deskripsi video ini. Itu aja akhir kata saya Andre, makasih.